Di dalam sosiologi itu ada bahasa shock culture. Jadi budaya yang telah berubah, tapi dia merasa tidak berubah. Dan fenomena yang sudah berubah, tapi dia tidak mengikuti perubahan itu. 2 tahun di selama pandemi COVID, itu mereka merasakan sepertinya suasana seperti masih dalam suasana pandemi COVID. Padahal pada hari ini sudah tidak seperti itu, kerumunan itu dianggap sama seperti kemarin. Sehingga kalau suasana kemarin itu ketika ketemu banyak orang tidak bermasalah, tapi pada kesempatan ini selanjutnya kemudian mereka langsung shock. Oh, terjadi sebuah eksiden yang selanjutnya menjadikan banyak korban, orang banyak meninggal dunia. Selain mungkin dalam hal itu regulasi yang ada, taruhlah regulasi yang ada dalam sebuah negara atau regulasi yang ada dalam sebuah permainan olahraga, itu ada perbedaan yang di situ juga belum ada kesamaan persepsi. Mengapa Pak tindakan rusuh dalam sebuah kerumunan itu dapat terjadi? Kalau saya mereferensikan bahwa pada suasana Kanjuruhan taruhlah begitu atau di tempat-tempat lain, belum tentu yang kita jadikan subjek kesalahan itu adalah massa. Bahwa massa, saya katakan tadi, pertama adalah terjadi shock culture, itu iya. Tapi bahwa ada sebuah regulasi yang belum ditampilkan oleh negara atau aturan dalam permainan taruhlah bola, itu kemudian terjadi. Nah, padahal seharusnya teman-teman keamanan kita yang mengikuti mendasarkan pada yang telah berjalan selama ini, sehingga tidak terjadi perbedaan cara pandang yang akhirnya hal itu mengakibatkan korban berjatuhan pada waktu insiden tersebut. Kalau menurut saya sih, ketika regulasinya berbeda, masyarakatnya, maksudnya para penonton pun juga menyikapi berbeda, akhirnya korban berbeda tapi korban, maksudnya para penonton diberi label orang yang melanggar. Padahal sebetulnya yang melanggar itu adalah para penegak hukum, maksudnya aparat yang seharusnya mengikuti aturan FIFA. Karakteristik seperti apa yang harus kita hindari? Karakteristik Mas Thais itu ada beragam ya. Pertama, ketika mereka dalam suasana gembira, maka ketika ada menghadapi sebuah problem, sifatnya itu hormat terhadap siapapun yang ngomong. Tetapi ketika suasana hatinya itu tidak gembira, maka mereka pasti akan menolak siapapun yang ngomong. Tidak disiapkan oleh para petugas untuk meresponnya bahwa mereka itu bukan demonstran. Mereka itu adalah masyarakat yang pengen gembira menonton. Apa yang harus dilakukan masyarakat ketika terjebak di kondisi kerumunan yang tidak terkendali? Sebetulnya sebelum kita ngomong masyarakat, maka kita berbicara tentang negara, perangkat aparatnya, yang kemudian di dalamnya adalah muncul regulasinya. Jadi kalau misalkan sebuah kebersamaan, kerumunan itu tanpa sebuah regulasi, maka yang terjadi masing-masing mempunyai keyakinan tentang apa yang harus dilakukan oleh masing-masing. Tapi kalau negara memfasilitasi, taruhlah misalkan regulasi yang kemudian mana diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan, maka massa berkemungkinan besar mengikuti regulasi yang dihadirkan oleh negara tersebut. Tentunya regulasi tidak harus persepsi negara, tetapi regulasi adalah berdasarkan dari apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sehingga terjadi kesamaan apa yang menjadi keinginan pasca pandemi ini. Siapa Pak yang bertanggung jawab terhadap fenomena ini atau kondisi ini? Kalau kita berpijak pada Kanjuruhan kan memang regulasi terjadi perbedaan, penegak hukum, maksudnya aparat kepolisian menggunakan persepsi sendiri. Seandainya ada sebuah yang kesamaan dan kemudian tetap ada sebuah korban, pasti ada orang ketiga di belakang itu. Dan di situ teman-teman Komnas HAM harus
bagaimana mengusut tuntas terkait dengan kematian hak asasi manusia ini. Selama pihak penyelenggara bisa mengatur kerumunan yang seharusnya masih menerapkan protokol kesehatan. Ini bukan atau tidak ada hubungannya dengan kerumunan, tetapi hubungannya cukup dengan kesehatan dari masing-masing individu. Tapi kalau semua sadar bahwa ini tidak ada batasan tadi, jadi kita sudah masuk di suasana endemi yang sudah tidak ada batasan tentang kesehatan, tapi hanya jaga-jaga, maka yang ditampilkan adalah bagaimana masyarakat itu mematuhi terkait dengan aturan-aturan dalam hidup bersama. Bukan tentang kesehatan lagi, tapi adalah keselamatan terkait dengan kebersamaan atau dalam sebuah kerumunan itu. Maka aturan yang ada di kepolisian itu baru kemudian bisa berjalan. Tahapan-tahapan itu kalau dilakukan, kemungkinan besar tidak hanya fokus pada kita antisipasi tentang kesehatan, tapi kerumunan massa itu kemudian bisa diatasi sehingga masyarakat itu selanjutnya tidak terjadi ancaman terhadap jiwanya. Menghindari kerumunan massa yang menimbulkan korban jiwa itu. Pertama, yaitu terkait dengan kapasitas lapangan. Itu perlu menjadi perhatian. Kapasitas lapangan itu tentunya tidak hanya ngomong berapa jumlah, tapi seberapa besar orang bisa masuk keluar dengan cepat. Begitu juga terkait dengan tempat-tempat yang sifatnya antara kelompok yang pro dan kontra, lawan sama lawan, maksudnya satu dengan lain, itu ada sebuah kepastian. Sehingga teman-teman keamanan bisa memastikan bahwa memang lapangan itu bisa digunakan untuk suasana keramaian. Sehingga nanti masyarakat itu tidak dijadikan atau disalahkan, ini masyarakat. Padahal sebetulnya masyarakat itu mereka masuk dalam suasana senang, bayar berapapun diikutin. Tapi nggak taunya ini dijadikan korban, dijadikan sebagai tempat tumpuan kesalahan. Padahal sebetulnya mungkin teman-teman aparat. Kemudian yang selanjutnya adalah masyarakat itu perlu hanya satu kata, bahwa mereka ada kesadaran untuk nonton itu untuk kegembiraan, kesenang-senangan mereka. Kita paham dalam setiap kontestasi, di sini adalah sepak bola, itu adalah ada yang pro dan kontra terhadap kelompok-kelompok yang ada. Kalau kita sudah membiasakan untuk saling menghormati terhadap kemenangan dan kekalahan, kemungkinan besar mereka ketika kalah, tidak harus kemudian turun ke lapangan dan membabi buta. Sekali lagi, harus ditanamkan bahwa menang dan kalah itu adalah hal yang biasa. Dan yang terakhir adalah para teman-teman kepolisian sendiri, jadikanlah maksudnya masa penonton itu ada sebagai teman, bukan orang sebagai demonstran. Kalau mereka disapa dengan cara yang santun, kemungkinan besar mereka akan menghormati. Ketika tidak ada, taruhlah misalkan alat-alat yang menakutkan, alat-alat kepolisian yang menakutkan, para penonton juga akan menikmati penjagaan dari para aparat itu.